Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita terus mensupport para apologet Kristen Indonesia di dalam doa. Mari kita dengar videonya. Tuhan Yesus memberkati. Utusan bang. Nah ini kan nggak nyambung lagi makanya kita nggak nyambung bang. Bahasa kita ini memang nggak nyambung bang. Makanya saya sering ngomong itu bang. Pengertian mempertuhan itu apa gitu loh bang. Di dalam pikiran abang itu mempertuhan itu apa sih? Ya kita mempertuhan yang menyembahan kita bang. Jadi kalau mempertuhan hawa nafsu itu gimana? Ya itu nggak tahu lagi bang, nggak itu nggak dirinya ya, memang sedikit sulit bang, karena memang yang orang pahami mempertuhan itu artinya menganggap engkaulah sang pencipta, itu mempertuhan di tengah-tengah masyarakat. Itu bang. Jadi kalau mempertuhan hawa nafsu, hawa nafsu engkaulah sang pencipta. Kalau mempertuhan perut mereka, perut engkaulah sang pencipta. Karena pengertian mempertuhan itu masyarakat tuh banyak nggak lulus. Orang-orang awam itu banyak yang nggak bisa menjelaskan mempertuhan itu apa. Mempertuhan itu menurut orang-orang awam adalah menganggap sesuatu itu sang pencipta. Itu mempertuhan di tengah-tengah masyarakat. Ya benar. Makanya yang saya maksud mempertuhan bukan itu. Dan tidak pernah mempertuhan di dalam Al-Quran maupun Bible pengertiannya seperti itu. Mempertuhan Allah itu maksudnya bukan menganggap Allah sang pencipta, bukan. Mempertuhan Allah itu maksudnya kamu menghambakan diri kepada Allah itu. Melakukan perintah-perintah dia, itu mempertuhan. Nah, bagaimana cara kamu menghambakan diri kepada Allah? Menuruti Allah. Bagaimana caranya? Tanpa menuruti Muhammad. Gak bisa. Apakah bisa seorang muslim mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Gak bisa. Bisa. Hah? Ya benar-benar. Gak bisa. Nah, di dalam kekristenan, Bang, kita tidak bisa mempertuhan Bapa di sorga tanpa mempertuhan Yesus, itu gak bisa. Tidak bisa seseorang mempertuhan Yesus tanpa mempertuhan Roh Kudus. Makanya kami percaya dengan yang namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang singgah di hati seseorang. Nah, Roh Kudus itulah yang mengendalikan seseorang. Dia harus melangkah kemana. Makanya ketika hidup seseorang dikuasai oleh Roh Tuhan, dia akan melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Jadi mempertuhan Roh Kudus itu sebenarnya cara bagaimana kita mempertuhan Bapa di sorga. Jadi itu bukan kemusyrikan, Bang. Jadi jangan bilang berarti apa namanya mempertuhan ini, apa namanya syirik begitu. Karena mempertuhan selain itu cara mempertuhan Bapa di surga itu. Karena baik Yesus baik Roh Kudus itu datangnya keluar dari Bapa di surga. Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa, begitu. Jadi Yesus itu adalah pengejawantahan daripada Bapa di surga. Jadi bukan musyrik, Bang. Jadi makanya saya mengundang bukan cuma kepadamu saja, kepada seluruh umat manusia. Datang, menjadikanlah Yesus sebagai Tuhan Anda, yang mengendalikan hidup Anda. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhan Anda, yang mengendalikan hidup Anda. Nanti kalau tingkat pemahaman Anda sudah sampai situ, nanti Anda paham. Itu. Nah sekarang Mbak, yang saya lihat di dalam dirimu, yang Anda pertuhan, yang bertahta di hatimu, yang menguasai dirimu adalah seorang manusia yang ada di Arab sana, namanya Muhammad. Itulah kenapa Anda masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Karena yang mengendalikan hidupmu Muhammad. Pagi-pagi Anda ambil air, hirup-hirup 3 kali, kemudian sembur-sembur. Betul-betul kan? Betul nggak? Anda lakukan semua itu karena siapa? Karena Muhammad. Karena Anda melakukan keinginannya Muhammad. Ya karena itu kan perintah Allah, Bang. Iya, makanya saya bilang perintah Allah dengan perantaraan Muhammad kan gitu. Ya benar. Ya iya. Artinya kamu melakukan kehendak-kehendaknya Muhammad. Karena Muhammad itu bilang, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Gitu, Pak. Nah, makanya saya mengundang Anda untuk mengganti yang bertahta di hatimu, untuk mengganti yang berdaulat di dalam hidupmu dari Muhammad menjadi Yesus.
Gitu Bang. Karena yang layak bertahta di hati seseorang itu adalah Yesus. Bukan Muhammad. Kalau Muhammad bertahta di hatimu Bang, bentar lagi abang pergi ke Arab minum air kencing onta. Betul nggak? Ini contohnya misalnya seperti yang saya bilang ini Bang. Ini, saya kasih contoh ya Bang ya ini. Kenapa orang ini bisa minum air kencing onta? Karena di dalam diri dia, yang menjadi otoritas di dalam hidup dia itu Sang Muhammad itu. Makanya dia sampai minum kencing onta ini karena Muhammad itu berotoritas atas hidup dia. Berdaulat atas hidup dia. Nah, saya sebagai seorang Kristen, saya ajak Anda supaya yang berdaulat di dalam diri Anda itu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang berdaulat dalam hidupmu, Yesus yang berdaulat dalam hidupmu, Bapa di sorga yang berdaulat dalam hidupmu, pasti kamu tidak akan pergi ke Arab minumin air kencing. Gak akan mungkin, mustahil. Tapi kalau Muhammad dan Allah yang berdaulat dalam hidupmu, bentar lagi abang nanti pergi ke Arab minumin air kencing seperti ini. Gitu Bang. Jadi itu sebenarnya inti daripada agama ini. Jadi teleponin sama Jumat ya. Ya, gimana Bang? Maukah Anda membuka hati dan pikiranmu untuk menjadikan Yesus sebagai otoritas di dalam hidupmu? Semua itu butuh proses. Biar saya berpikiran kalau saya ya betul Bang. Memang tidak mudah semudah membalik telapak tangan karena abang kan sudah dari kecil Islam, ya kan, ngikutin Muhammad, ya kan. Nggak apa-apa, memang butuh proses Bang. Banyak orang-orang Muslim seperti abang itu. Dia butuh panjang sekali prosesnya. Akhirnya, puji Tuhan, dia terima dia datang kepada Yesus. Saya terima Engkau Yesus sebagai juru selamat. Bertahtalah, berkuasalah dalam hidupku. Seperti itu Bang. Jangan dianukan Bang. Seperti itu Bang. Jadi itulah kekristenan Bang. Berbicara bagaimana Yesus menjadi otoritas di dalam hidup dia. Seperti itu. Ya Bang. Saya mau tanya Bang ya. Jadi kalau umat Muslim kayak saya ini, kalau untuk masuk Kristen tuh caranya gimana tuh Bang? Bertobat Bang. Harus bertobat dulu, meninggalkan kehidupan yang lama. Kekristenan itu kan, kalau mau bertobat itu tanda pertobatan itu dibaptis. Baptis itu maksudnya tubuh Anda itu mati, dikubur, dicelupkan dalam air. Itu berbicara mengenai Anda menanggalkan kehidupan Anda yang lama, kemudian Anda keluar lagi dengan manusia yang baru. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Seperti itu Bang. Gitu, Bang. Tanpa pertobatan, tanpa kekudusan, tidak akan ada orang melihat Tuhan Bang. Nah, beda dengan ajaran agama Islam Bang. Di dalam agama Islam itu Bang, biar mencuri, biar berzina, yang penting Anda mengucapkan syahadat masuk surga. Enak banget Bang nih. Kemarin kalau abang nonton, kemarin itu saya bahas Bang, tapi nggak tahu abang nonton nggak kemarin ya. Nih, karena yang nonton tempat saya ini memang silih berganti Bang. Ada yang baru saja masuk, ada yang baru saja ini ya. Lihat ya Bang, ya. Nih, coba abang dengarkan ini sebentar ya. Bentar Bang ya. Ya Bang. Jadi walaupun mencuri, walaupun berzina itu masuk surga asal mengucapkan syahadat nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang ada. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Ya kan Bang? Tetap masuk surga. Itulah ajaran agama Anda Bang. Yang penting mulutnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga dia. Walaupun mencuri, walaupun berzina Bang. Gitu loh Bang. Nah, kekristenan esensinya, kalau kekristenan sebaliknya, apa kata Yesus? Banyak orang nanti berseru-seru padaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Karena apa? Karena orang tidak mungkin dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tapi dia tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan. Makanya esensi dari Yesus sebagai Tuhan itu adalah Yesus itu menjadi otoritas. Makanya di dalam Bible, hukum yang paling terutama itu adalah menjadikan Bapa di surga itu sebagai Tuhannya, penguasanya, pengendali hidupnya. Nah, Bapa di surga itu memerintahkan, ya, supaya semua orang itu taat kepada firman-Nya, kepada anaknya. Firman-Nya itu datang ke dunia menjadi manusia. Dan Bapa di surga itu ingin semua manusia itu patuh, taat kepada anaknya yang diutusnya. Anak di sini bukan dalam pengertian, berarti punya istri dong, bukan gitu.
Jadi pahami Bang, seperti misalnya ada, kalau misalnya aku anak Indonesia sehat dan kuat. Berarti siapa ini anak Indonesia? Berarti istrinya Indonesia siapa? Bukan gitu Bang. Jadi perlu Anda memahami bahasa-bahasa metafor ya. Anak Indonesia bukan berarti Indonesia itu punya istri atau punya suami gitu, enggak gitu. Gitu Bang. Jadi anak itu berbicara hubungan. Bapak dan anak itu berbicara mengenai hubungan, kedekatan gitu. Seperti itu Bang. Jadi Anda sebagai Muslim, Anda mengikuti Muhammad. Anda menjadikan Muhammad sebagai Rob Anda. Itu sudah diakui oleh ahli-ahli agama Islam. Rob itu artinya sesuatu yang kepadanya kamu ikut, sesuatu yang kepadanya kamu patuh, takluk, tunduk, begitu. Nah Yesus itu statusnya juga Rob di dalam iman kami. Itu Pak. Makanya kita itu harus menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kita. Seperti itu. Jangan jadikan perut sebagai Tuhan atau Tuhan kita. Jangan jadikan iblis sebagai Tuhan atau Tuhan kita. Jangan. Gitu. Seperti itu Bang. Oke Bang. Gitu Bang ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim lain. Oke Bang. Makasih Bang. Terima kasih sama-sama Bang. Selamat malam Mas Rul. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Kalau datang muslim ke sini jangan kepanasan ya. Jangan kesudahan. Bentar teman-teman, ada yang mau bicara dengan saya. Ya teman-teman ya, sekali lagi kita beriklan dulu teman-teman ya. Teman-teman, mari teman-teman dukung, support ya. Support cita-cita atau keinginan kita bersama sebenarnya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya yang berencana atau berkeinginan itu saya teman-teman. Jadi saya berkeinginan supaya teman-teman saya itu di sini ada semacam satu kediaman, satu tempat untuk melanjutkan apologetika seperti ini teman-teman. Karena apa? Karena dalam waktu panjangnya teman-teman. Kalau jangka waktu pendek sih nggak perlu kita memikirkan tempat gitu. Tapi karena kita masih memikirkan jangka panjang ke depan, jadi teman-teman saya ada rencana untuk mendirikan rumah apologet. Ya, jadi rumah apologet itu saya gunakan untuk menara siar begini. Jadi untuk on air, mengudara seperti ini untuk menjawab orang-orang Islam yang suka membahas-bahas agama kita seperti Juma, Don Titan, Zakir Naik dan kawan-kawan Nandar dan lain sebagainya. Karena kalau kita menjawab dari negeri Konoha, itu pasti teman-teman udah dijemput, kita udah nggak ini lagi, udah dijemput. Jadi kita memang harus menghindar. Nah itu sudah saya lakukan teman-teman. Saya itu sudah meninggalkan apa yang saya punya, saya tinggalkan rumah saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan kenyamanan yang saya miliki, supaya saya bisa on air, bisa mengudara, supaya saya bisa menjawab orang-orang Islam yang seperti mereka itu, teman-teman. Nah, makanya dibutuhkan tempat di sini, teman-teman. Untuk jangka panjangnya itu kita membutuhkan tempat supaya kita tidak pengeluaran juga bisa kita tekan dan lain sebagainya. Asal ada sajalah begitu ya, teman-teman ya. Nah, itu saya menggalang teman-teman, collector dari teman-teman. Kalau teman-teman tergerak hatinya, teman-teman bisa support saya. Mampir teman-teman ke profil saya. Ketik saja profil saya, ini ada kolektor di situ linknya di berandanya. Klik saja YouTube saya, ada semua di situ. Nah di YouTube saya itu teman-teman, bagi yang nonton di YouTube sekarang ada tulisan berjalan itu. Nah itu ada banknya di situ. Teman-teman bisa lihat ya nomornya juga. Ada Zelle-nya bagi teman-teman yang di US. Begitu teman-teman. Bagi teman-teman yang masih bingung, nggak ngerti apa itu link, apa itu YouTube, apa itu Zelle, apa itu apa, ini teman-teman support langsung ke sini ya teman-teman ya. Untuk kolektor rumah apologet di sini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman ya tergalang dananya dan kita bisa mendirikan rumah apologet di sini ya, supaya kita bisa berapologet dengan tenang ya, kita bisa on air ya, sebagaimana mereka itu bahkan ada di mana-mana teman-teman ya, seperti APII itu dan teman-temannya itu mereka di mana-mana. Mereka ada APII cabang ini, APII cabang Jawa Barat, APII cabang Riau, APII cabang Medan, mereka di setiap provinsi ada teman-teman. Kalau kita nggak susah kita mendirikan rumah apologet di Konoha, yang ada kita langsung digerebek masa. Nah kita mendirikan rumah untuk berapologet itu di sini teman-teman ya. Memang bukan dari negeri Konoha, kita buatnya di sini. Jadi teman-teman yang mau mensupport, teman-teman bisa support saya di sini ya teman-teman ya. Sorry teman-teman ya, saya agak sedikit pilek, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Kita undang yang muslim-muslim ya untuk naik ke sini. Si Ripa datang lagi nih, si Ripa ini. Ini gimana si Ripa ini? Aduh, Ripa ini disuruh tanya apa? Halo Ripa. Kau Kenapa kamu dari tanya apa, jawabnya apa? Gimana, sudah siap? Sekarang sudah mau menjawab? Ya gantian kan kita. Gua ya, jawab, tadi belum kelar ini. Tanya. Takut.
Saya kemarin kamu sudah jawab. menjawab kamu. Kamu saya tanya satu pertanyaan saja, kamu berbelit-belit. Sekarang kamu saya tanya satu pertanyaan juga berbelit-belit. Gimana? Enggak dong. Gantian, boleh nggak deal? Satu pertanyaan, boleh? Oke, baik. Selesaikan dulu pertanyaan dari saya ya. Ya, siap. Oke. Jadi, tapi janji ya, teman-teman yang Kristen, jangan lupa kasih duit dia lagi miskin di Amerika, ya. Oke, sekarang Ripa. Sekarang saya tanya sama kamu Ripa. Coba, apakah kamu setuju bahwasanya orang ini minum air kencing onta karena dia mengikuti ajaran Muhammad? Belum tentu lah, tergantung dia, tanya dia dulu lah. Jadi kalau ada orang Islam minum air kencing onta, dia terinspirasi dari siapa kalau begitu? Yang minum kan bukan Nabi Muhammad. Orang Islam ikuti Nabi Muhammad kan? Iya, berarti dia mengikuti perintah siapa kalau gitu? Mana ada perintahnya kepada kami yang normal ini minum air kencing onta? Mana ada? Oke, baik. Coba kamu saya suruh baca hadis saja lah kalau begitu. Tanya. Ya udah Kalau gitu kamu saya suruh baca hadis saja. Coba nih. Coba kamu baca hadisnya. baca, iya. Yuk, Coba baca hadisnya. susah. Sebentar. Nggak kelihatan, baca lah. Bentar. Nah, coba nih kamu baca nih, yuk. Nggak kelihatan bacain apa? Bantuin apa sih bacain? Kok nggak kelihatan? Bukan nggak kelihatan, susah Edis, kan jauh. Bacain aja apa biar kita bahas. Kok kamu jadi nggak bisa baca begini? Edis, kenapa Edis takut sama Uni Kok Rifa? kamu nggak jadi nggak bisa baca? Apa Oh, sebabnya dia kamu nggak bisa bakalan baca? Bakalan dikik di kawan-kawan. Oke, gini aja lah, nggak usah saya paksa lah. Gini aja, saya lanjutin pertanyaan yang kemarin dah. Kemarin aja. Kemarin. Ya. Gini Rifa, saya mau tanya sama kamu serius nih. Jadi nggak jadi nih saya bertanya. Kamu nggak jawab, Pertanyaan kok. dari sana. Saya udah jawab. Kamu nggak mau jawab, kamu berbelit-belit. Udah jawab. Udah. Gini Rifa, dengar. Edis, gantian Dengar, lah. gini. Kita kan dulu pernah diskusi. Dengar, takut, ayo agamanya Jangan panik. Kita dulu udah pernah diskusi, Ya. masih ingat? Masih Masih ingat tentang pernyataan kamu? Masih. Robbayani Soghiro, masih ingat? Masih ya, ingat? masih, Oke, masih. sekarang teman-teman rekam ya. Teman-teman rekam. Oke. Rekam. Oke, Rifa. Ya. Kemarin kamu pernah diskusi dengan saya mengatakan Robbayani Soghiro. Lalu kamu lanjutkan bahwa Muhammad itu pun secara kaidah bahasa bisa dikatakan sebagai Rob. Coba, betul atau tidak Muhammad itu secara kaidah bahasa dia sebagai Rob juga? Lo jawab jangan diganggu ya. Oke. Rob pemelihara artinya Nabi Muhammad adalah pemelihara rumahnya, betul sekali. Jadi Muhammad itu Rob atau Tapi tidak? bukan Rob alamin. Bukan Rob alamin. Rob atau alamin tidak dia? dong. Rob pemelihara rumah iya. Udah dijawab kenapa sih? Robnya umat nggak dia? Robnya umat, pemelihara umat enggak. Dia emang tukang kebun. Lo pikir apaan kayak Tuhan? Lo Jadi tukang Muhammad kebun yang bukan dijaga sama. Oh bukan pemelihara umat lah. Dia adalah Rasulullah. Dia pemelihara rumahnya. Kalau rumahnya dipelihara wajar, anaknya dipelihara wajar. Nah Sebentar kalau Rob, umatnya sebentar dia nggak bukan. pelihara Sekarang umat. on off ini. Kok on off? Emang Tuhan lu on off? Bentar dia on off. Oke, gini. Rifa, sebentar gini. Di dalam surat Udah dong Yusuf ayat gantian. 41. Kenapa nggak berani edit di komanya 14? Ini saya selesaikan dulu. Di dalam surat Yusuf ayat 41, di situ kan ada kata-kata kembalilah kepada Robmu. Ini udah 3 pertanyaan teman-teman ya. Saya Ya, jadi ini masih bilang lanjutan yang pertanyaan satu pertama. saja. Masih lanjutan yang pertama. Kembalilah kepada Ya. Robmu. Hmm. Nah, Terus? kenapa orang tersebut, manusia tersebut, dikatakan oleh Yusuf untuk kembali kepada Robnya? Karena dia pemilik budak. Kenapa kok bisa pemiliknya itu? Maksudnya gimana? Ya karena dia beli budak miliknya lah. Gimana sih dia kok? Nggak ada dibeli. Loh, yang namanya pemilik budak. Oke, saya tampilkan ya. Diapain? Saya tampilkan. Aduh, Edis belum. Nggak ada di sini budak loh, nggak ada. Nih, saya tampilkan ya surat Yusuf. Itu untuk siapa? Untuk Firaun kan? Ya, jadi ada orang di penjara bersama-sama Tahu dengan ini Yusuf. Edis. Sebentar, ada orang di penjara bersama-sama dengan Yusuf. Ya terus? Mau serius? Serius lah. Tapi lu nggak mau ditanya, lu nggak berani. Loh, kemarin kamu sudah nanya saya panjang lebar. Ternyata ini nggak berani ditanya. Habis ini gantian kamu. Gua cuma mau bilang, raja dari segala raja termasuk raja seks nggak? Habis dari sini nanti saya tanya. Habis dari Yesus sini nanti raja kamu dari tanya segala saya bisa. raja termasuk raja seks nggak? Habis dari sini nanti kamu bisa tanya Yesus saya. raja dari segala raja termasuk raja Jadi seks kamu mau nggak? menghindar ini? Tuhan lu raja seks tadi, karena dia raja dari segala menghindar, raja. dia termasuk raja panas, seks. dia. Raja Dia iblis, sudah raja seks. panas. Yesus raja seks. Sudah teman. panas, sudah gelap-gepat. Baik. Tidak ya. Saya mah. Jadi ini teman kamu yang ngomong nih. Ini teman kamu yang ngomong, bukan saya yang bodoh. ngomong. Nih, teman kamu. Raja dari Nih, segala coba nih. raja adalah Yesus, ketulis di paha tuh, ditaruh Coba. tuh di paha. Kamu mengiyakan bahwa nabimu raja seks. Mengiyakan kan? Mengiyakan kan? Ini keren raja seks kita bahas ya. Ini saya susah ini sudah. Udah Edis? Belum banyak yang menonton kamu. Kamu akui nggak bahwa nabimu seorang raja seks? Kata siapa Edis? Kata siapa? Satu. Kata siapa Edis? Ya, kata siapa? Rashid. Kata siapa? Rashid. Oke. Yang bergerak Apakah manusia Rashid sesat? manusia berbulu Apakah yang Rashid disunat sesat? yang bentar.
Manusia berburung yang bergelar Kamu kok panik begitu? Siapa yang memiliki kekuatan setara 30 laki-laki, kekuatan seksual setara 30 Nah, laki-laki? kalau Tuhan punya burung dia ngesek lebih hebat Ini manusia. gimana? Rifa, nggak usah lari kemana-mana. Siapakah Ada manusia di bawah kolong Aduh. langit ini yang Ya. kekuatan seksualnya setara 30 laki-laki siapa? Yesus karena dia raja dan segala raja. Nggak percaya dia baik. Berarti Yesus bisa raja nggak? Saya tampilkan Yesus bisa hadisnya raja ya. Saya tampilkan nggak? Hebat mana hadisnya. Yesus dari Nabi Muhammad? Mereka Hebat udah mana kehabisan Yesus dari cara. Nabi Mereka Muhammad? menghujat terus Saya teman-teman. Nggak ada tanya, dalil. Nih. Yesus punya burung nggak? Nabi Yesus punya burung nggak? memiliki kekuatan Oke, setara 30 pria. oke. Kalau Biar Yesus saya bisa raja tunjukkan. nggak? Sabar dulu. Pelan-pelan. Nih, kalau kamu janganlah kebencianmu terhadap kekristenan menjadikan Aku kamu nggak seorang benci. penghujat. Jangan. Yesus Kalau itu saya kan nggak raja pernah dan segala menghujat. raja. Saya nggak Aku pernah hujat. menghujat saya. Nih, Mana saya lebih hebat? tunjukkan dalilnya Nabi kepada Muhammad kamu. atau Nih, Yesus? coba. Ya nggak apa-apa. Coba Saya kamu baca. baca ini. Yuk, coba. Ya. Coba saya baca. Sahih Bukhari 260. Ya betul. Nabi Telah? Muhammad itu memiliki ya. Sebentar, telah menceritakan. Hmm. Telah menceritakan. Lanjutkan sabar ya. Ya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashishar berkata, telah menceritakan kepada kami Muaz bin Hasham berkata, telah menceritakan kepada saya bapakku dari Qatadah berkata, telah menceritakan. Udah lanjut aja di poinnya. Oke, isinya. Apa? Coba. Adalah? Isinya aja langsung. Tapi berani jujur nanti kalau saya sudah jawab ya. Ya, adalah? Itu nggak bisa nanya. Oke. Adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu apa? Jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya lanjut. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu? Nah, Nabi saya mampu. Pertanyaan Tuhan bisa sebentar, ngatur. selesaikan dulu ini. Selesaikan dulu ini. Tuhan, Apakah iya, beliau saya mampu? Jawabnya? Iya, saya bilang Nabi saya mampu. Edis, dia kan manusia yang mampu. Oke, Saya bertanya, jadi Tuhan, Muhammad dia punya burung mampu sanggup. nggak? Ripa, Muhammad sanggup Nggak kayak menggilir Tuhan, lu nggak istri-istrinya. mampu berdiri. Saya lagi. Burung tapi Kenapa nggak sih kamu kok panik begitu? Jangan panik dong. Jadi Muhammad panik. sanggup menggilir istri-istrinya yang 11 orang dalam satu malam. Setuju? Ya. Oke, Ya, karena dia tanya, diberikan Yesus mampu kekuatan. nggak berdiri Aduh, burungnya? Ripa pelan. Karena dia diberikan kekuatan. Sebentar. Karena dia diberikan kekuatan setara 30 pria, betul? Ya, kalau laki-laki Oke, sebentar. laki-laki yang punya Sebelum burung gimana? Oke, berarti Kalau dengar. laki-laki manusia yang Siapa punya sifat sebentar? keilahian, Pelan. burung bisa raja. Siapa berani laki-laki di jawab. muka bumi ini yang memiliki kekuatan seksual setara 30 pria? Siapa? Nah, kalau 30 Dijawab pria, dulu. Siapa? nggak dijawab. Masa nggak boleh jawab? Masa Pertanyaan boleh jawab kalau pertanyaan siapa, dulu? berarti kamu jawab nama. Ya. Siapa laki-laki di bawah kolong langit ini yang punya kekuatan seksual setara 30 laki-laki sanggup menggilir perempuan 11 orang dalam satu malam? Saya jawab. Siapa? Lebih dari itu harusnya Yesus karena dia Tuhan. Nah, dia kan burung. menghujat kan? Kenapa kamu Dia menghujat, kan burung, Rifa? Yesus nggak Kenapa? mampu. Jadi Yesus nggak mampu. Barusan yang saya bacakan tadi siapa? Itu merujuk kepada siapa? Malu kamu dengan kelakuan Muhammad? Ya, enggak malu. Loh, Tapi terus saya kenapa kamu bisa jadi Tuhan bisa fitnah nggak? kan? Kenapa kamu jadi Saya tanya fitnah jadi balik, saya tanya penghujat Tuhan. begitu? Kenapa? Dia kan laki-laki. Sekarang saya tanya sama punya kamu, kekuatan Tuhan, punya siapa burung ini bisa terakhir nih? bertindak. Kalau kamu nggak mau jawab, kita selesai. Karena Terakhir, kamu sejak teman-teman, ditanya, dia kamu tidak nggak mau jawab. Raja Nih, dari segala raja. siapa seorang pria Siapa di yang muka gelar bumi raja ini dari segala yang raja? memiliki Adalah raja kekuatan Zek. setara dengan 30 nggak pria berani jawab. dalam menggagahi Harusnya perempuan? Siapa? Yesus memiliki Nah, menggapai kan panik kan? Kenapa kamu panik begitu, Rifa? Kenapa kamu panik Ya begitu? lu nggak mau dijawab, nggak panik. Kan Ya udah selesaikan baca dulu. hadisnya. Berarti Iya, saya siapa? jawab. Laki-laki yang memiliki kekuatan seksual setara Siapa 30 laki-laki laki-laki? yang berburung menggelari dirinya sebagai raja dan segala raja? Si Rifa nggak menjawab. Kayak begini kamu mau diskusi dengan saya, Rifa? Mana lebih hebat, burung Tuhan atau Kayak begini kamu mau diskusi dengan saya? Mana lebih hebat Apa yang mau diharapkan diskusi sama kamu? Tuhan Kamu atau keles-keles burung nabi? begitu. Cuman Mana gede-gedean lebih hebat, suara, jadi burung debat Tuhan kusir. atau burung nabi? Ayo. Saya tanya, mana lebih hebat, burung Tuhan atau Coba, burung nabi? Ayo. barusan tadi yang saya bacakan sama Aku kamu. dong. Ya. Siapa pria yang mampu menggilir perempuan dalam satu malam sampai kekuatannya itu dianggap setara 30 pria dalam hubungan seksual? Coba. Lebih hebat mana? Malu. Ya, Zek, Dia itu. malu jawab itu, teman-teman. Malu. Kamu malu, kamu jadi penghujat. Apakah saya menghujat ketika saya katakan Muhammad memiliki kekuatan setara 30 pria? Saya nggak menghujat. Lapor polisi sekarang juga. Saya sudah bilang, setiap saya bicara tentang agama Islam, ada dasarnya. Ada dasarnya. Muhammad itu memiliki kekuatan menggauli wanita itu setara dengan 30 pria. Kekuatan seksualnya. Kok kamu malah jadi fitnah lari kemana-mana? Jangan begitulah, Rifa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Jangan. Kalau saya katakan Muhammad seperti itu, ini hadisnya saya tunjukin sama kamu. Nih,
Ini nanti kamu bawa ini ke Mabes Polri. Adalah Nabi, nih ini bahasa Arabnya nih. Sahih Bukhari 260 dan seterusnya. Nih, adalah Nabi ya. Mana tadi? Aku bertanya kepada Anas. Mana ini ya? Adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau di siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu maksudnya mampu menggilir istrinya yang 11 ini? Ya. Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Nih, kenapa kamu jadi memfitnah kepada yang lain, Rifa? Bahkan Rashid, ini sudah mengatakan nih, ini sudah saya upload videonya dan gara-gara ini si Rashid disidang nih. Ini akun saya yang asli ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang bertanya, Bang, akun abang itu yang mana sih? Kok banyak sekali, karena banyak sekali orang yang bikin akun palsu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu, akun saya itu hanya ini. Saya punya satu lagi akun tapi udah nggak pernah lagi saya pakai. Sudah hampir berapa bulan tidak saya pakai, 4 bulanan. Ini yang saya pakai nih. Followersnya sebentar lagi 200.000. Ya, jadi teman-teman follow biar genap 200.000. Nih, salah satu diskusi saya yang viral, ini pernyataan Yusuf Rashid. Nih ya, nih. Kamu mengiyakan bahwa nabimu raja seks? Mengiyakan? Mengiyakan? Berbanyak yang menonton kamu. Kamu mengiyakan bahwa nabimu seorang raja seks? Halo? Saya sudah mengakui kemarin, Pak. Ini belum. Sudah mengakui dia bahwa nabinya raja seks. Sudah diakuinya gitu. Jadi jangan berputar-putar. Yuk, silakan yuk. Kalau mau diskusi janganlah kamu tuh benci, ya kan? Langsung kamu gelagapan bahasamu kacau kepala. Yuk, mari silakan yuk. Kita undang kembali ada sebentar. Jin Bandel. Jin Bandel. Oke, kita kasih naik ke Jin Bandel. Halo, Jin Bandel. Terima kasih topinya. Jin Bandel. Oke, Jin Bandel tidak nyambung, teman-teman ya. Hanif Iskandar. Sekali lagi teman-teman ya. Si Uncup ini saya mau ngomong sama dia. Ini si Uncup lagi live nih. Apakah dia berani ketika dia ditanya? Bentar, ini saya turunkan dulu Hanif nih, sebentar. Sebentar ya. Nanti dulu. Cukup siaran. Saya suruh teman-teman kalau mampir tempat Uncup, tanyain masalah Nagita ya. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya? Ustaz sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Sehat, puji Tuhan, Ustaz. Baik, obrolkan dulu lah seperti biasa. Kita lihat apakah dia akan bertanya tentang masalah Nagita ya. Jangan yang buram ya, kemarin tuh buram-buram. Aduh. Tangkap Edis, katanya tangkap. Tangkap karena apa, Abdul? Memangnya rekan langsung lihat gitu. Lama-lama nih saya sepil juga teman-teman ya. Saya sepil juga nih. Sama nggak gitu dengan yang dipoto tuh ya? Lama-lama saya sepil juga. Baik, gimana Pak Babe? Aman Ustaz, semuanya aman? Aman. Nah, gimana? Masih boleh cepat aman? Aman. Oh, ini yang datang nih kayaknya. Nggak Nggak bisa Pak Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa Pak Babe. Dari dulu kan memang kita tahu sama Pak Babe ya. Mau punya nanya, itu mau kita aja. Nggak mau. Iya. Gimana Pak Babe, gimana? Iya Pak Ustaz, cuma dikit aja pertanyaan saya Pak Ustaz. Pertanyaan Pak Ustaz. Kok Pak Babe kenapa turun naik lagi lah? ditendang sama Uncup.
salah satu, saya kasih tahu kepada kalian, salah satu metode debat, metode diskusi, itu Anda harus mampu menjatuhkan mental lawan. Saya kasih tahu kiat-kiatnya. Nah, makanya kalau masuk ke tempat Yusuf PI, ya, coba tanyain. Halo Yusuf PI, saya mau nanya masalah anak kita. Nah, tanya aja gitu. Apakah Uncum akan masih siaran lagi? Ya, itu tips dari saya. Kalau teman-teman nggak biasa berdebat, teman-teman nggak biasa adu argumen, saya kasih tahu cara-cara berargumentasi itu salah satunya adalah jatuhkan mental lawan bicara Anda, ya. Oke, kita kasih naik ada Hanif Iskandar. Oke, Hanif Iskandar. Ya, selamat malam Hanif Iskandar. Ya, selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Pak Hanif. Kita buka kamera. Baik, saya turunkan dulu ya. Ya, kita kasih naik lagi ada Iqbal. Ya, selamat malam Saudara Iqbal. Halo. Selamat malam. Ya, silakan Bang, Saudara Iqbal. Apa pertanyaan Anda atau apa tanggapan Anda dari jalannya diskusi yang sudah berlangsung ini? Sudah jam teman-teman. Sudah hampir 2 jam. Ya, silakan. Buat teman-teman di bawah, Edi selalu mengatakan jika merujuk atau membahas tentang agama dan kitabnya, kita selalu dipahami atau dipaksa untuk memahami konteks. Artinya apa? Artinya adalah jangan pahami setiap kalimat atau kata itu secara harafiah, tapi konteks. Nah, gitu. Tapi kemudian hal yang tidak dilakukannya pada saat dia membahas tentang ayat-ayat dalam Al-Quran misalnya, dalam hadis misalnya, dia tidak memasukkan syarat untuk memahami konteks gitu. Pertama yang ingin saya katakan begini, saya minta waktunya setengah menit ya. Kalau Edis juga memasukkan pemahaman konteks dalam setiap kalimat yang ada di Al-Quran maupun hadis, maka tidak akan muncul itu judul yang sifatnya tendensius. Ketika Edis memasukkan pemahaman konteks dalam kalimat Quran dan hadis, maka tidak ada tuh penyematan tentang raja seks gitu ya. Ketika pun itu dipaksakan, Edis terjebak. Maka saya tidak menyalahkan tadi debater sebelum saya yang mengatakan kalau penyematanmu terhadap manusia yang kekuatan seksnya disetarakan oleh 30 laki-laki itu dianggap sebagai raja seks, maka kamu akan terjebak sendiri ketika pemahaman bahwa Yesus adalah raja dari segala raja. Artinya juga raja dari raja seks itu juga gitu. Artinya di atas Muhammad mungkin kekuatannya lebih dari sekedar 30. Tapi kalau kita membahas itu kan menjadi sempit. Sudah bisa tanggapi belum? Oke, silakan. Baik. Ya, jadi memang kalau bicara sama orang Islam nih, karena memang seperti yang lawan hadapan saya Bang Iqbal nih, otaknya mungkin kecil ya, kita harus sabar. Bang, ada nggak ungkapan bahwa Allah itu raja segala raja? Dialah ilah, tiada Tuhan selain Allah. Yang ditanya apa, ditahu apa? Benar tidak bahwasanya Allah itu raja segala raja? Dialah ilah, maha dari segala maha. Oke, berarti maha raja seks juga nggak? Allah maha segala. Kalau Nah, pemahaman kan mencret kan? Makanya yang dimaksud raja segala raja itu adalah raja di atas raja-raja lain. Ada banyak raja-raja di muka bumi ini. Makanya pahami dulu konteks. Ketika Anda membaca Bible, di dalam Bible itu disebutkan raja-raja dunia ini banyak. Nah, Yesus itu dikatakan dia raja daripada segala yang ada raja-raja di muka bumi ini. Kok Anda malah lari ke raja seks itu gimana? Sekarang, inilah kalian ini orang Islam yang dibahas apa, yang dijawab apa. Sekarang, Bang, tadi Abang udah ngomong panjang lebar, saya dengar diam. Kenapa sih setiap suara saya itu membuat atap rumah orang Islam tuh rontok? Kenapa sih? Kenapa? Jangan dibisukan, Bang. Anda yang membisukan sendiri tuh. Enggak, saya enggak rontok. Maksudnya gini loh. Iya, ketika Anda bicara, saya dengar tadi. Kenapa giliran saya bicara, Anda sudah kepanikan? Jangan dibisukan. Kok Anda bisu-bisukan sendiri sih? Gimana saya bisuin diri sendiri? Tangan saya dari tadi kayak begini, gimana saya bisuin? Ya saya juga gini. Artinya Bang, jangan dibelokin. Dengar. Tadi kan kamu sudah bicara nih, ya kan? Sekarang begini. Betul nggak Bang, bahwa Muhammad itu, dia memiliki kekuatan seksual setara dengan 30 pria? Ya, menurut hadis yang tadi Edi tampilkan. Oke, sekarang saya tanya, siapa manusia di muka bumi ini yang punya kekuatan super kuat dalam
hubungan seksual? Siapa? Menurut data yang ditampilkan, ya Muhammad. Nah, berarti siapa raja dalam hubungan seksual? Oh, nggak bisa digitukan. Nah, gimana? Sekarang saya tanya. Dengar. Pelan-pelan ya. Itu master, Edi. Bang. Itu master. Ya udah. Apa sih pengertian raja? Raja adalah kedudukan. Iya, kedudukan. Artinya dia yang paling top, on the top of the pile. Tahu? Pile tahu? Tapi kan gelar itu, Edis. Itu Dengar gelar. dulu. Tahu pile tahu? Pile. Pile itu maksudnya tiang puncaknya itu, topnya itu, ya. Nah, dia menduduki posisi yang di atas. Itu pengertian raja, betul? Nah, sekarang saya tanya, dalam hubungan seksual, pria mana di muka bumi ini yang lebih kuat kekuatan seksualnya lebih daripada Muhammad? Siapa? Ya, menurut data belum ada. Belum ada. Berarti siapakah raja dalam hubungan seksual? Dia masternya. Iya, rajanya. Siapa? Kan Ya udahlah, master. Oke, master. Siapa master seks? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, sudah diakui. Artinya apa? Artinya yang saya katakan itu diakui dengan sadar oleh umat muslim. Jadi jangan kalian mengatakan ini saya bikin-bikin. Iya. Makanya saya bilang, Bang, saya itu kalau bicara, saya lulusin dulu itu. Ini lulus nggak ini? Mau jadi tema, mau jadi subjek, mau jadi topik ini lulus nggak? Harus saya pelajari dulu. Gitu loh. Bukan asal-asal saya ngangkat tema itu, Bang. Yang kamu pakai itu tendensius. Kok tendensius? Karena sendiri mengatakan bahwa Muhammad itu masternya. Master. Iya. Jadi gini, Edis. Aku sekarang bicara konteks ya, boleh? Master itu masih satu rumpun dengan ya kepala. Ya kan? Jangan dong. Master itu satu rumpun dengan kepala, guru, king, ya kan? Itu masih satu rumpun. Enggak dong. Jangan dipaksakan saya untuk sepemahaman tentang itu. Oke, sekarang gini. Dengar dulu. Master gini, masternya hacker. Gurunya hacker. Rajanya hacker. Masih satu rumpun nggak itu bahasa itu? Ya, menurut saya master aja sudah. Iya, tapi kalau dikatakan ini raja gini gitu lah. Master gini, dengar dulu. Kita bikin catur. Kan ada banyak orang main catur ya. Nah, ini orang masternya ini, pakarnya, rajanya catur, betul nggak? Betul. Nah, kalau Muhammad dikatakan masternya, rajanya, kingnya, gurunya, setuju juga Anda dalam hubungan seksual? Kalau konotasinya positif, oke lah. Iya. Terus kenapa kalian marah kalau ada Rashid mengatakan bahwa Muhammad itu seorang raja SEX? Aku nggak marah. Iya, tidak marah. Kenapa marah kalian? Iya, memang iya. Gimana sih? Boleh? Berarti kamu mengakui bahwa Muhammad raja seks? Tuh, itu kan pemahamanmu yang saya iakan. Iya, kamu akui. Berarti kamu akui nggak? Pemahamanmu yang saya iakan. Iya, berarti kamu mengiyakan atau mengakui bahwa seorang Muhammad itu seorang raja seks? Itu saya anggap sebagai kemuliaan. Nah, malah kemuliaan kan? Nah, tapi tidak boleh Muhammad itu jadi merek obat kuat. Boleh nggak? Jangan dong. Nah, iya nggak boleh. Kalau itu baru namanya pelecehan, ya kan? Iya. Tapi kamu sudah mengakui bahwa dia seorang raja seks kan? Bukan, jangan. Nah, sekarang nggak mengakui. Ini on off lagi, ini on off, sebentar on, sebentar off. Gimana kalau kayak begini kita diskusi ini, saudara? Karena kita masuk ke konteks, boleh? Jangan. Oke, ini Adis. Selalu saya amati, saya itu juga salah satu yang suka nongkrong di bawah. Selalu saya amati. Kamu penekanan diksi dan ujungnya pada ya atau tidak, setuju atau tidak gitu. Sementara ketika bicara tentang kitabmu, kamu selalu disclaimer ya, konteksnya adalah gitu. Coba kalau kamu berani soal keadilan, kesetaraan, kita sama-sama pakai konteks yuk, gitu ya. Sepakat ya? Oke. Satu kebanggaan bagi saya, ketika dunia medis belum berkembang saat ini, nabiku sudah menganjurkan pada keadaan saat itu, konteksnya keadaan saat itu ada yang sakit dan situasinya tidak ada obat, kemudian dengan kemuliaannya, dengan ilmu yang diketahuinya, maka dianjurkanlah, bahkan diperintahkan
Untuk minum baginya kencing. untuk meminum susu dan air kencing. Oke. Apa yang terjadi saat ini, Edis? Ketika para ilmuwan medis juga ternyata menemukan ada zat atau virus dalam bakteri yang disebut dengan kencing unta itu yang juga bisa dijadikan sebagai obat dari salah satu penyakit. Oke, berarti Anda setuju bahwa umat muslim minum kencing onta kalau sakit? Setuju. Mantap ini, Anda mantap ini, saya suka ini. Berarti coba perintahkan kepada umat muslim, wahai umat muslim, kalau sakit minumlah air kencing onta, silakan. Wahai teman-teman saya muslim, wahai umat-umat Nabi Muhammad SAW, jika kamu dalam keadaan sakit, jika tidak ada lagi hal-hal obat di sekitarmu yang kemungkinan hanyalah Kok jadi opsi kedua? Bang, kok jadi opsi kedua? Harusnya kencing onta opsi pertama. Jikalau tidak ada kencing onta, boleh minum obat. Kok malah jadi Anda balik? Kalau nggak ada obat baru minum kencing onta ini, memang kalian ini suka yang membalik-balikan fakta dan keadaan. Ini sungguh nekat yang nyata. Bang, dengar. Yang dianjurkan oleh Muhammad minum obat apa minum air kencing? minum air kencing Minum air kencing onta. Nah sekarang kenapa kamu balik? Jika tidak ada obat, minum kencing onta. Justru sekarang harus dibalik. Kalau tidak ada air kencing onta, baru minum obat. Kita sudah sepakat untuk memahami konteks. Sepakat ya? Memang mereka ini suka membalik-balikan, betul kok memang mereka ini. Sekarang begini Bang, sebenarnya kalau kita membaca hadis-hadis, bukan hanya kencing onta. Bahkan kalau ada lalat, Anda lagi minum teh, lalat masuk ke cangkir Anda. Menurut Muhammad dicelupin, terus diminum, atau dibuang diminta ganti yang baru? Dicelup, diminum, betul? Betul. Nah, makanya saya bilang, kenapa umat muslim, ya, sekarang ini banyak yang nggak mau menerima itu? Karena memang mereka merasa jijik, Bang. Lalat itu kan, di mana ada bangkai, di mana ada kotoran, maaf ya, saya berani. Di mana ada kotoran, di mana ada bangkai, di situ ada lalat. Di mana ada sampah, di situ ada lalat, betul? Iya. Nah, ketika lalat itu masuk ke minuman Anda, dia kan baru makan kotoran itu, masuk ke minuman Anda, sesuai dengan ajaran Muhammad, dicelupin, diminum airnya, betul? Betul. Banyak umat muslim jijik, betul? Ya mungkin. Iya, sedangkan sebenarnya itu ajaran Muhammad. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, coba, tolong jujur kepada umat muslim. Bagaimana umat muslim? Kalau ada air masuk ke dalam cangkir Anda, apa yang umat muslim harus lakukan? Dicelup dan diminum, betul? Ya, karena mubazir kalau dibuang. Iya. Bukan karena mubazir, Bang. Bukan karena mubazir. Anda menambah-nambah ini bukan karena mubazir. Karena di sayap lalat itu, di sayap kanannya ada racun, di sayap kirinya ada penawarnya, betul? Iya, tapi lebih dari Jangan Anda bilang mubazir, Bang. Ini Anda nekat yang nyata, ini nambah-nambahin lagi. sepakat untuk pahami konteks lo ya. Sepakat kan? Nggak dicabut kan kalimat itu? Di mana ada mubazirnya, Bang? Baca hadisnya. Nah, sekarang waktu saya jelasin ya. Silakan. Gini teman. Silakan. Jangan pernah menyamakan kondisi ketika zaman Rasulullah dengan ketika zaman kita sekarang. Itu sama. Jadi lalat zaman dulu suka yang enak-enak. Jadi teman-teman, lalat zaman dulu tidak suka bangkai, tidak suka sampah. Lalat zaman dulu sukanya minum madu gitu ya. Saya nggak bahas lalatnya, bentar. Saya nggak bahas lalatnya. Udah berevolusi lalat Arab. Kita memahami konteks, tidak menyamakan keadaan dulu dengan sekarang. Maka pemahaman kita akan membawa begini. Kalau dulu itu segala sesuatunya sulit, teman-teman. Air bersih sulit, air minum sulit. Maka ketika kemudian kalau hanya ada air minum yang Oke, mana di situ dalam hadis tersebut konteksnya air itu sulit mana? segala memang sesuatunya sulit. Iya, tunjukin datanya dong. Dulu itu nggak ada. Bukankah Muhammad, bukankah kalian tiap pagi malah kalian yang buang-buang air paling banyak loh. Gini, dengar Bang. Konsumsi air di gereja itu jumlahnya, konsumsi air di masjid itu jumlahnya beratus-ratus kali lipat lebih banyak dari jumlah konsumsi air di gereja. Setuju nggak? Setuju. Terus kenapa Anda bilang bahwasanya Islam itu ngemat-ngemat air di mana? Bukan, makanya konteksnya. Oke, berarti pada zaman Muhammad mereka tidak wudu pakai air, enggak? Pakai air. Kalau tidak ada air cukuplah bertayamum dengan debu yang halus aja. Makanya pahami konteks. Jadi
Jadi debu untuk menyucikan diri. Betul. Untuk membersihkan diri. Jadi Edis, Jadi gimana kalau menghirup debu ke dalam hidung? tuh kan pahami konteksnya Edis. Pahami konteksnya. Oke, Ratang. Ntar kalau kita lanjutin makin sakit perutnya. Gitu Oke, ya Edis ya. coba lah pesan Anda lah kepada saudara Anda Muslim. Coba. Ya, jadi gini. Silakan. Teman-teman, pahami segala sesuatu, baik ajaran Islam maupun ajaran agama selain Islam itu dengan konteks. Jangan juga memaksakan iman kita kepada iman Bang Edis dan kawan-kawan. Ketika pemahaman dalam diksi Tuhan saja sudah berbeda, pemahaman dalam prinsip Yesus dan Nabi Isa sudah berbeda. Agamamu, agamaku. Pahami konteksnya. Salam toleransi Bang Edis, salam. Iya, harusnya begitu. Tapi Anda ini kan berbeda dengan Islam yang lain. Masalahnya kebanyakan Islam kan ya, Anda tahu sendiri. Karena Bang Edis rumusnya satu aja kok sebenarnya. Ketika dalam hal yang prinsip berbeda, maka turunan apapun itu akan berbeda. Nggak akan bisa dipaksakan. Tapi Anda sudah setuju ya bahwa Muhammad itu robnya umat Islam ya? Ya. Lihat ya teman-teman ya. Ini Iqbal ini dia seorang yang Islam yang terdidik menurut saya. Karena dia ngerti gitu. Jadi gimana cara Anda menyadarkan umat Islam bahwa Muhammad itu memang kedudukannya itu sebagai rob di tengah-tengah umat itu? Gimana caranya? Ya, jadi gini teman-teman, banyak kalimat yang kemudian mempunyai arti ganda, tapi tidak pada prinsip utama tentang keilahian menurut iman kami. Mungkin ketuhanan atau setara dengan Bapa dalam paham Kristen. Artinya ketika kita bicara rob dalam konteks raja, kita bicara rob dalam konteks tuntunan, maka menjadi tepat ketika Muhammad dikatakan sebagai rob. Tapi ketika bicara rob tentang keilahian, maka la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang dua selain hanya Allah gitu ya. Okay. Maka kembali kepada konteks gitu ya Bang Edis. Oke. Nah, jadi Bang, kalau memang Muhammad itu dia dalam konteksnya itu wajib dijadikan rob, berarti betul ya bahwa Muhammad itu umat muslim wajib menjadikan Muhammad sebagai robnya ya? Ketika Muhammad sebagai utusan, kita wajib taat dan tunduk. Ada cerita Bang Edis sedikit Sebentar saja. Pak Bang Iqbal. Berarti seorang muslim itu wajib bagi dirinya untuk menjadikan seorang Muhammad itu sebagai robnya, betul ya? Rob dalam konteks tuntunan ya. Ya, wajib dia menjadikan Muhammad sebagai robnya ya? Wajib. Wajib. Ya nih teman-teman Dalam ya, kalau konteks muslim yang cerdas tuntunan ya. belajar bahasa, dia lebih gampang kok saya. Cuma masalahnya gini Bang, masalahnya begini. Ketika kami orang Kristen menjadikan Bapa di surga sebagai rob kami, Yesus sebagai rob kami, Roh Kudus sebagai rob kami. Kenapa banyak orang Islam protes? Jangan kau tuhankan manusia. Loh, bukankah agama Anda sendiri itu wajib menjadikan Muhammad sebagai rob kalian? Bang Edis, gini, saya tidak bisa memastikan ya. Tapi yang mungkin terjadi ketika Bang Edis itu dan teman-teman mungkin menempatkan tatanan rob itu sudah mentok yang paling tinggi. Sementara kami, rob itu ada dalam beberapa tatanan. Kembali kepada yang saya katakan di awal, ketika prinsip dasarnya saja sudah berbeda, maka turunan apapun akan berbeda. Tidak bisa sedikit pun saya paksakan tentang iman saya kepada Bang Edis pun sebaliknya. Maka saya selalu katakan, pahami konteks gitu. Tapi saya nggak maksa loh Bang, Abang kan sudah mengakui bahwa seorang muslim Ya. wajib menjadikan Muhammad sebagai robnya. Nah berarti kalau ada pertanyaan gini Bang, berarti Allah adalah robnya, Muhammad adalah robnya, berarti muslim memiliki dua rob di sini, betul? Beda, makanya saya bilang tadi. Nah, mulai nggak bisa hitung kan? Satu ditambah satu sama dengan dua. Jangan dipaksain. Jadi gini, ketika Bang, itu sama kok Bang, itu sama pertanyaan kepada saya. Yesus Tuhan, Rob, ya. Rob itu kan bahasa Indonesianya Tuhan atau Lord, ya kan? Iya, Roh Kudus, Rob Tuhan, ya. Bapa Rob Tuhan, ya. Berarti berapa? Tiga? Iya, tiga. Kalau mau hitung kan memang tiga gitu. Nah, sekarang saya tanya, Muhammad Rob, betul? ya Rob dalam arti Oke, Allah Rob, betul? dalam tatanan ilah. Oke, berarti ada berapa Rob? Ilah satu. Nah, kan mulai tidak bisa berhitung. Jangan dijebak. Aduh. Jadi gini kok Bang, gini. Sebenarnya gini, banyak orang itu terjebak. Kalau robnya ada dua, ada tiga, berarti jadi musyrik. Bukan gitu pengertiannya. Yang dilarang di dalam Bible itu, jangan kamu menjadikan sesuatu yang lain sebagai rob, sebagai Tuhan. Jangan ada padamu rob lain, ilah lain, otoritas lain. Yang menjadi otoritas itu di dalam kekristenan itu harus Bapa di surga. Nah, bagaimana Bapa di surga menjadi otoritas tanpa firman-Nya menjadi otoritas? Nggak bisa.
Kalau Bapa di surga jadi otoritas, jadi Rob, jadi Tuhan, otomatis firman-Nya itu jadi Rob juga. Sama seperti seorang muslim, kalau Allah itu jadi sesuatu yang harus ditaati, otomatis Muhammad juga. Gitu. Gini, Nah, makanya cuman kedudukan Muhammad itu bukan firman. Makanya gini, Bang. Wajib nggak seorang muslim itu takluk tunduk kepada firman Allah? Wajib nggak? wajib. Karena pada hakikatnya takluk kepada firman Allah itu hakikatnya takluk kepada Allah. Betul. Makanya saya bilang, menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu hakikatnya menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan. Gitu loh, menjadikan Yesus sebagai otoritas, pada hakikatnya menjadikan Bapa di surga sebagai otoritas. Karena Yesus itu merupakan firman yang datang ke dunia dari Bapa di surga. Begitu juga Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menjadi otoritas, sesungguhnya di detik yang sama Bapa di surga menjadi otoritas. Jadi bukan ilah lain itu Roh Kudus itu. Yesus bukan ilah lain, bukan otoritas lain, bukan Tuhan lain, bukan Rob lain. Gitu loh. Nah, ini yang nggak dipahami masyarakat. Jadi kalau ada dua robnya di situ berarti musyrik. Bukan begitu model pikirnya Ferguson. Gitu loh yang saya jelaskan, Bang. Berulang-ulang saya jelaskan kepada masyarakat. Sekarang saya jawab. Jadi begitulah teman-teman. Paham teman kita, saudara kita Kristen memahami konsep ilah. Sekarang saya sedikit tentang saya. Ketika kita sudah mendapatkan dalam ayat Allah mengatakan la ilaha illallah, ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah Dia yang ilah satu. Ketika Allah bicara tentang firman, maka ada beberapa metode. Satu, metode mengutus Rasul, kemudian menjadikan malaikat sebagai perantara firman. Segala sesuatu yang sudah turun dan terucap apa yang disebutkan Allah itu adalah firman. Kalau sekarang diimplementasikan dalam kitab, kalau kitab kami, kitab Al-Quran, tapi tidaklah kami menyembah Al-Quran karena kami paham itu hanyalah segala sesuatu perintah dan larangan. Kami menyembah langsung kepada Allah melalui arah yang sudah disepakati, yaitu kiblat. Adapun wujudnya adalah batu, itu hanya arah yang ditentukan. Satu. Kedua, ketika kita menempatkan Nabi atau Rasul hanya sebagai utusan, maka tatanannya tidak lebih tinggi dari Rob Allah atau Rob Ilah. Biar kita hanya sebagai tuntunan. Maka ada cerita Bang Edis, ada saat perang, ya Nabi Allah Muhammad SAW memberikan arahan strategi perang. Ada yang bertanya, sahabat, ya Nabi, apakah ini perkataan atau strategi yang turun sebagai firman atau dari Allah, petunjuk dari Allah, atau ini sungguh hanya pemikiranmu? Ya, saya tahu begini. Maksud saya begini, itu juga sebenarnya akan menjadi masalah. Itu kan perang Khandaq itu. Khandaq itu kan parit. Gitu. Bagaimana Muhammad itu menyarankan supaya kita tunggu aja mereka di sini. Nah, terus ada salah satu orang. Perangnya, Bang Edis. Ya, saya tahu. Gini, maksud saya begini. Akhirnya dari teman-teman Muhammad itu menyarankan supaya digali parit-parit, ya kan? Sebelum mereka masuk ke tempat. Tidak bahas substansi perangnya. Iya, maksud saya begini. Ya, jadi yang saya maksudkan begini. Itu sebenarnya menjadi sebuah kontradiksi satu sama lain. Gini loh. Bang Edis jangan masuk pada substansi perangnya. Bukan, di dalam Al-Quran itu dikatakan Muhammad itu barang siapa, di dalam hadis, barang siapa yang taat kepada Muhammad itu sama saja dengan taat kepada Allah. Iya. Nah, makanya Bang Iqbal di sini itu malah berbicara mengenai ritualitas. Kita nggak bicara ritualitas loh. Sebenarnya pengertian esensi ibadah itu apa sih? Apakah begini, gini, atau gimana? Yang dimaksud ibadah itu apa sebenarnya? Karena ada di dalam Al-Quran, wama khalaqtul jinna wal insan, ya kan? Ya. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, betul nggak? Ya. Apa ibadah itu? Apakah gini? Kalau itu kan metode, itu bukan ibadah. Itu metode. Kalau umat Kristen. Nggak, esensi ibadah itu apa? Kata dasarnya, pengertiannya cuma apa ibadah itu? Kata dasarnya apa? Kalau kata dasarnya apa ya, Dis ya? Nggak tahu. Aku juga nggak banyak tahu tentang itu ya, tapi yang pasti ibadah kan. Kalau ini Bang, karena banyak orang pengertian ibadah itu adalah pergi ke masjid. Enggak, itu metode. Bukan, masyarakat itu mengerti ibadah itu pergi ke masjid, pergi ke gereja, itu ibadah menurut pengertian di tengah-tengah masyarakat. Makanya kalau memang itu pengertiannya, maka orang Islam itu nggak boleh keluar dari masjid seumur hidupnya. Karena tujuan dia diciptakan hanyalah untuk ibadah. Nggak boleh tidur untuk ibadah. Diciptakan cuma buat ibadah doang, nggak ada buat yang lain. Makanya saya bilang, seandainya pengertian ibadah itu adalah
pergi ke masjid, maka orang muslim tidak boleh keluar lagi dari situ. Jadi pahami konteks. Ayo, nggak boleh memaksain apa yang kamu pahami tentang iman kami. Ada ibadah, Edis. Ada prosesnya, ada metodenya, ada prasyarat. Iya, makanya gini Bang, gini. Iya. Ibadah itu kata dasarnya itu dari kata ya'budu. Ya kan? Dari kata abdu, hamba. Menghamba. Iya, penghambaan diri. Sekarang kita masuk. Jadi makanya sekarang begini, apa penghambaan diri itu? Ya taat. Iya, penghambaan diri itu berbicara bagaimana Anda melakukan kehendak-kehendaknya. Bagaimana Anda menaklukkan diri, menghambakan diri kepada sesuatu. Jadi ketika seseorang menaklukkan diri kepada hawa nafsunya, kepada iblis, melakukan keinginan-keinginan iblis, berarti sesungguhnya dia itu sedang beribadah kepada iblis, betul? Pahami konteks, ayo. Nggak paham juga ini. Kontradiksi ibadah terhadap sebuah peribadatan, kebaikan, maka tidak tepat kalau kepada iblis kita beribadah. Jadi nggak ada orang yang beribadah kepada iblis. Karena mendekatkan Bang Iqbal, hanya Allah. ada nggak orang yang beribadah kepada selain Allah, ada nggak? Dalam konteks apa dulu? Kalau kebajikan tidak ada. Oke lah, karena Abang tadi sudah bilang tidak tahu pengerjaan ibadah, mungkin kita lanjutkan aja kepada yang lain nanti. Oke, Bang Iqbal, itu Bang Iqbal ya. Iya. Yo. Oke, selamat malam Bang Iqbal, terima kasih atas pengakuan Anda tadi ya. Jadi salam toleransi, pulang nggak bakal ada yang nyentuh kamu. Islam Itu kamu namanya melakukan jebakan Batman. Saya nggak tahu kamu di mana, cuman kok saya dengar Gini tadi- aja Bang Iqbal, gini loh. Saya begini, seandainya para penghujat Islam, para orang-orang yang tapi ya nggak bisa mereka berhenti. Orang Kemenak saja membawa-bawa Bible loh di dalam tafsirnya. Edis, kalau bicaranya penghujat kan lain maknanya. Begini loh, saya pun coba gini aja Bang Iqbal. Selama saya membuka komal begini, membuka siaran begini, pernah nggak Anda dapati saya itu melakukan fitnah atau penghujatan terhadap agama Islam? Sepenglihatan saya, Edis selalu by data. Selalu dengan data kan? Ini selalu dengan data teman-teman. Memang sulit ini. Tapi gini, namanya orang sudah benci, namanya orang awam nggak tahu kalau yang saya katakan itu benar, mereka kan tetap saja kalang kabut. Seperti saya bilang Muhammad menyuruh orang minum kencing onta. Mereka nggak tahu itu udah kesurupan duluan. Mereka. Nah setelah mereka nanti sadar baru ternyata benar yang dibilangin orang ini kan. Begini teman-teman buat teman-teman muslim ya yang di bawah ya. Edis tadi sudah katakan strategi berdebat. Jadi apa yang dilakukan Edis tentang diksi-diksinya, kalimat-kalimatnya itu hanya strategi berdebat untuk mematahkan mental lawan. Jadi kalau teman-teman mau naik di sini, persiapan pertama itu mental. Karena Edis jago dalam hal itu. Ketika bicara kalimat dari tampilan temanya, itu sungguh tidak ada satupun yang tidak by data. Saya katakan itu. Cuma jangan tergiring. Kalau sudah tergiring, bahaya. Nah, itu ya. Oke lah, Bang Iqbal, terima kasih. Habis ini Anda akan banyak menerima inbox ini. Anda apir katanya. Lihat kalau nggak percaya. Buktikan omongan saya kalau nggak percaya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh, muslim dia. Oke, Bang Iqbal ya. Terima kasih Bang Iqbal. Selamat malam Bang Iqbal. Enak nih Bang Iqbal orang yang diajak ngobrol. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi seorang muslim pun sudah mengakui bahwa saya itu kalau bicara itu by data. Ya, ada datanya. Saya itu nggak asal-asal ngomong teman-teman. Karena saya itu lama saya itu belajar, saya pelajari, saya baca Bible, saya baca kitab itu ya dari Kejadian sampai Wahyu itu udah berulang-ulang teman-teman. Ya, bahkan khusus kitab-kitab tertentu seperti kitab Kejadian, ya kan, kitab-kitab yang menurut saya agak-agak ini, itu saya baca berulang-ulang. Gitu teman-teman ya. Oke, mungkin ada 40 kali saya baca sampai selesai Kejadian. Dan kitab-kitab yang lainnya. Oke, kita kasih naik ada saya belum bisa teman-teman menginikan si Uncup. Teman-teman ya, saya belum bisa nih. Si Uncup kayaknya. Saya itu dari kemarin loh pengen main. Kira-kira kalau saya masuk tempat Uncup, kira-kira diterima gak sih? Ya, jadi teman-teman itu ya. Teman-teman harus paham bahwa kita itu sebenarnya kalau betul-betul mendalami ya agama Islam, pasti orang Islam tuh nggak akan berani ngomong sama kita. Mengapa kau Tuhan? Nggak akan berani dia ngomong gitu sama kita. Gitu loh. Ya. Jadi kalau Roma Irama sampai bikin lagu, Hai manusia, katakan,
Tuhan itu satu. Jawab. Katakan. Dengan ada yang tinggi, kan? Kuncinya lebih tinggi, agak tinggi suara. Saya juga satu. Jadi kita harus menjawab mereka ya teman-teman ya. Banyak muslim itu nggak tahu. Dan tadi dia sudah mengaku ya sebelum itu Bang Iqbal itu wajib Anda itu menjadikan Muhammad sebagai rohmu. Ya, itu ahli-ahlinya agama Islam yang ngomong. Jadi kalian orang-orang Islam tolong ya. Kalau kalian belum ngerti pengertian kosakata ya, ajaran, Anda nggak usah ngomong dulu. Ini ahli mantik nih. Namanya sampai disebut Daman al-Mantiki karena dia ahlinya mantik nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Tuh, suruh percayalah bahwa Muhammad itu rohmu. Itu ahli mantik tuh, debat sama dia, sama Daman itu ahli mantik itu. Dan tadi juga Iqbal sudah mengakui, bahkan Rifa itu mengaku itu Muhammad itu rohnya. Cuman karena dia di sini takut sama penonton, dia udah berani ngaku terus terang. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Alvin. Ya, saudara Alvin, selamat malam. Malam, Bang. Ya, silakan Bang Alvin, nyalakan kamera Anda. Oke. Ya, silakan Bang Alvin. Apa yang mau Anda bahas? Jadi saya punya gini, Bang. Kok gelap, Bang? Jangan gelap-gelapan, Bang. Nanti dapat wahyu nanti. Silakan, ya. Saya mau tanya sama Bang nih. Kalau muslim ya. Muslim. Waduh, macet. Ya, silakan. Saya buka Al-Quran. Apakah benar setan sudah masuk Muslim, Bang? Apakah benar setan sudah masuk Islam? Di dalam Al-Quran nggak ada. Saya bawa dalilnya, Bang. Oh, setan sudah masuk Islam. Ada perkataan Ya, ini. Ketika setan itu berbicara kepada Allah di dalam narasi Al-Quran, bahwa setan itu sudah diputuskan sesat, lalu setan itu meminta supaya dia diberikan penangguhan untuk menggoda manusia. Dan kemudian Allah patuh, Allah menuruti, malah Allah yang nurut sama setan, Bang. Loh ya? Di dalam Al-Quran, setan itu sudah diputuskan untuk sesat. Lalu setan meminta kepada Allah supaya diberikan dia penangguhan untuk menggoda manusia. Dan di situ Allah mengikuti atau menuruti. Di Al-Jin ayat yang pertama, Bang. Oh, bagaimana jin-jin disukai ini ketika dibacakan ayat-ayat? Iya. Oh ya. Jadi lalu mereka berkata tentang bacaan yang menakjubkan Al-Quran. Kita lanjut ke ayat 13, Bang. Tapi sebentar, Anda ini muslim atau bagaimana? Oh, nampaknya dia macet-macet. Oke lah teman-teman ya, ini karena saya ada kegiatan teman-teman, jadi mungkin live kita malam hari ini kita sudahi saja dulu. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Besok tema kita selanjutnya adalah ini teman-teman. Ini dia tema kita selanjutnya besok ya. Jadi bagaimana besok kita akan bahas seorang muslim akan ngemis-ngemis kais-kais ngaku-ngaku I love Jesus because I am Muslim. Ini kebiasaan orang Islam nih. Ngaku-ngaku di mulutnya mencintai, tapi disuruh mengikut Yesus malah ikutin Muhammad. Ini besok tema kita ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman, tema kita atau diskusi kita malam hari ini cukup itu saja dulu teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena saya mau segera ada kegiatan. Jadi selamat beristirahat teman-teman yang mau mampir ke Yusuf PI. Tolong teman-teman jangan tanya yang lain, gak usah debat agama dulu. Tanyain masalah kita. Bener atau kagak gitu ya. Ya, jadi teman-teman silahkan kalau mau menyerbu tanyakan masalah Nagita, jangan tanya yang lain. Ya, Nagita saja tanya. Gimana? Lihat respon mukanya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang Baik,
Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan menyaksikan bersama debat ini. Mari kita terus mendukung para apologet Kristen di dalam doa. Dan mari kita juga tetap menjadi berkat untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga melandasi debat ini dengan kita merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-27. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena jika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan kamu karuniaikan kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rebah tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tepuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus mencari hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus atau Allah yang punya hikmat itu. Maka kita harus mendekatkan dia, mencari dia, karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi,
mengakui dengan mulut dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan dan dosanya akan diampuni. Tiada ada Allah di dunia ini yang mengatakan itu. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Sekian saja yang mungkin bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.